Hai sahabat War of Muslim, kalian apa kabar? Всем привет! Semoga kalian semuanya baik-baik aja. Jumpa lagi nih sama aku Mawar. Kalian setuju nggak sih kalau kita pergi ke negara baru atau belajar di negara baru, pasti ada aja culture shock yang kita alami. Baik itu yang belum pernah kita lihat sebelumnya atau belum pernah kita rasakan sebelumnya. Nah, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang culture shock apa aja yang pernah aku alami selama aku di Rusia. So, keep watching and enjoy! How are you guys? Aku baru pulang dari sekolah dan ini itu jalan aku pulang sekolah. Kayak di sana itu jalannya dan ini memang kayak di dalam hutan gitu. Memang dalam hutan sih, tapi aman. I wanna tell you guys culture shock yang aku alamin selama aku di Rusia. First, culture shock aku itu obviously bahasa. Aku pikir mereka itu setidaknya bisa kan bahasa Inggris sikit-sikit, thank you, please, and all the stuff. Tapi mereka itu nggak bisa bahasa Inggris. Mereka cuma ngomong bahasa Rusia. Dan itu betul-betul kayak susah kali untuk nemu orang yang bisa bahasa Inggris. Thank God my husband speaks English, biarpun dia Jordanian. Tapi aku ada kawan dari negara lain, kayak dari India, and then dari Colombia. Untuk ngomong itu susah kali sama mereka. Jadi kita betul-betul harus bisa ngomong yang dasar, yang basic, kayak misalkan mau beli sesuatu atau mau tanya arah, itu kita harus bisa karena zero English here in my opinion so far. Cuaca. Pas pertama kali aku turun dari pesawat di bandara di kota ini, di kota aku sekarang ini, kayak betul-betul sedingin ini gitu. Kayak nggak bisa, tangan kita itu nggak bisa kita keluarin dari kantong baju kan, atau dari kalau nggak ada sarung tangan itu nggak bisa pas winter. Kebetulan pas aku sampai ke sini itu musim dingin. Jadi orang ini kan ada 4 musim, ada winter, spring, and then apa lagi ya, summer sama musim gugur sebelum musim dingin. Jadi guys, musim dinginnya itu super dingin. Dan kebetulan tempat aku tinggal ini itu namanya Siberia, tapi aku di kota Krasnoyarsk. Jadi Siberia itu memang tempat paling dingin di dunia. Kota paling dingin di dunia itu ada di Siberia, namanya Yakutia. Tapi aku bukan di Yakut, aku di Krasnoyarsk. Tapi dinginnya itu, oh my god, memang betul-betul kalau winter mencapai minus 33, aku pernah rasain. Dan itu no kidding guys, kita nggak bisa ngomong, ini tuh kayak kram, kayak nggak bisa buka mulut aja susah. Dan itu betul, bukan melebih-lebihkan, tapi betul. Dan juga winter di sini itu bukan kayak winter di negara-negara let's say Amerika, bahkan di Moskow Rusia itu nggak sedingin di kota aku tinggal. Jadi bukan yang salju-salju cantik gitu, memang cantik pas udah akhir-akhir, tapi pas awal-awal winter itu oh my goodness. Senyum. Nah, kalau misalkan kita senyum guys sama orang Rusia, itu tuh gak common di sini. Aku juga baca-baca gitu ya, kenapa kalau misalkan kita senyum sama orang Rusia, atau kenapa muka orang Rusia itu selalu serius kalau misalkan di jalan, itu lagi jalan. Karena kalau misalkan kita senyum sama mereka itu dianggap kayak hitting, you know, like we like them, something like that. Jadi itu sesuatu yang uncommon gitu. The next one guys, biarpun senyum itu uncommon di sini, tapi setiap kali menjumpa mereka itu kita lalu harus bilang sapaan Здравствуйте. Здравствуйте itu kayak hi gitu, tapi formalnya. Kalau informalnya kita ke teman bilangnya привет. Suami aku itu selalu ngingatin kalau misalkan naik taksi gitu kan, kita ke drivernya itu bilang Здравствуйте gitu. Dan juga kalau misalkan kita jumpa tetangga sama-sama mau keluar dari pintu pagar, Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
kayak selalu harus bilang Drastut ya. Nah, ngomong-ngomong tentang taksi, kalau kita di Indonesia itu orang nyetirnya kan sebelah kanan. Di negara kayaknya di Amerika, correct me if I'm wrong, kayaknya di Amerika dan juga kalau nggak salah aku di negara Arab itu nyetirnya sebelah kiri. Jadi passenger duduknya itu sebelah kanan kan. Kalau di Rusia itu beda lagi guys. Di Rusia itu dua-dua. Sometimes kita jumpa taksi atau jumpa mobil yang orang drivernya itu di kanan, sometimes di kiri, dan mereka punya dua-dua. I don't know it's good or bad. I think it's good, right? Last one is services in Russia. Service di Rusia guys, aku pengalaman ya beberapa kali di Rusia itu guys, kalau misalkan kita mau bilanglah dokter gigi, atau kita mau appointment untuk kantor polisi ya, atau kita mau beli lensa kacamata, whatever you want guys, kita bisa telepon services itu. Contoh, aku mau buat dokumen kayak green card itu untuk di Rusia sebagai student kan, jadi aku bisa telepon aja gitu nomor HP di Google, cari kantor ini apakah di sini buatnya, kalau enggak mereka akan tunjukkan ke tempat lain. Atau dentist, suami aku kemarin itu berapa bulan yang lalu ya ke dentist, dia enggak pergi ke rumah sakit habis itu tanya di situ, enggak, dia cari di Google misalkan dentist di kota ini, jadi nanti ditunjukin beberapa rumah sakit gigi gitu kan. Jadi dia telepon aja gitu satu-satu, nanti apakah available atau enggak sekarang. Kalau misalkan available, datang langsung. Kalau misalkan enggak available, berarti telepon dentist lain. Menurut aku guys, itu suatu yang sangat memudahkan and just love it guys. Kita pasti kalau misalkan kita ke rumah sakit habis itu tiba-tiba enggak available, kita harus nunggu. It's just a waste of time, right? Dan nggak memudahkan. Di sini menurut aku services sangat memudahkan. I think that's all guys, and see you in the second part of culture shock in Russia. Bye bye. Love you.